Oke kawan-kawan, selamat datang kembali di channel aku. Alhamdulillah kita semua masih dalam keadaan sehat dan semoga selalu terhindar dari segala penyakit. Ya, saat ini masih mewabahnya virus corona. Jadi kawan-kawan, tetap di rumah aja, tetap jaga jarak dan jangan kemana-mana. Nah, sebelum lanjut, pastikan kawan-kawan semua sudah klik tombol subscribe di bawah ini. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kawan-kawan tidak ketinggalan video-video aku yang lainnya. Nah, jika berkenan, silakan kawan-kawan share video ini ke teman kawan-kawan agar mereka dapat membantu mendukung channel ini. Nah, oke kawan-kawan, langsung saja. Pada kesempatan ini, mungkin kami tidak membahas mengenai masalah remaja seperti pada video-video kami yang sebelumnya. Tapi kawan-kawan tidak perlu khawatir, karena ketika ada kesempatan, kami akan kembali melanjutkan diskusi pembahasan mengenai masalah remaja dengan kawan-kawan. Namun, pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi filosofi hidup yang menurut kami ini harus dimiliki oleh kawan-kawan semua. Nah, ini sendiri saya dapatkan dari seorang senior saya ketika semasa itu saya masih kuliah. Dan ini sangat memotivasi saya dan semoga demikian pula dengan kawan-kawan. Jadi ini tentang filosofi hidup, fitrah kita sebagai manusia. Bagaimana sikap hidup yang sebaiknya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah figur tokoh dunia yang dapat kita contoh atas pelayanannya yang besar terhadap Tuhan. Beliau memiliki hati yang menjadikannya bijaksana sebagai panutan bagi kita semua. Beliau mampu memahami siapa diri beliau dan apa tujuan beliau ada di muka bumi. Kita mungkin sering mendengar, bahkan menggunakan istilah hati nurani. Istilah inilah yang sebenarnya mengacu kepada sebaik-baiknya hati yang akan mampu menerima kebaikan dari Tuhan. Hati nurani inilah yang akan mengantarkan kita kepada fitrah kita sebagai manusia. Fitrah untuk senantiasa mendekat kepada Tuhan dan beramal dengan tujuan hanya untuk mendapatkan cinta dan ridho dari Tuhan. Melayani sebenarnya adalah fitrah manusia. Bukankah tujuan kita diciptakan hanyalah untuk beribadah kepada Tuhan? Jadi, sudah sewajarnya apabila hidup kita sepenuhnya digunakan untuk melayani Tuhan. Namun, tentu tak ada cara melayani Tuhan secara langsung, karena Tuhan tidak butuh pelayanan kita. Yang ada adalah kita melayani sesama atas nama Tuhan, karena Tuhan, dan untuk Tuhan. Namun kenyataannya, sebagai makhluk transaksional, manusia memang selalu mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Misalnya, kalau saya melayani kawan-kawan, apa keuntungannya untuk saya? Karenanya, jika yang membutuhkan bantuan kita adalah orang yang kita anggap penting, kita akan segera membantu atau melayaninya. Sebaiknya, jika yang membutuhkan bantuan itu adalah orang yang sama sekali tidak kita kenal atau kita tidak memiliki kepentingan dengannya, mungkin kita akan berpikir 2 bahkan 1000 kali lipat sebelum membantu atau melayaninya. Padahal, jika kita kembali kepada fitrah kita sebagai manusia yang memang harus hidup bersama dengan orang lain dan saling melayani, maka kita akan bisa memaknai kata transaksional dengan lebih benar. Kita akan bisa memaknai kata transaksional ini dengan lebih benar. Bukankah perilaku itu yang melahirkan perilaku yang baik? Jadi, jika kita selalu memiliki perilaku yang benar, dengan senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada siapapun mereka, baik itu kepada orang yang kita anggap penting maupun yang tidak, bukankah kita juga akan mendapatkan hal yang menguntungkan? Entah itu dari siapa, kapan dan di mana. Dan bukankah Tuhan senantiasa menyerukan untuk berbuat kebaikan?
Apapun agama yang kawan-kawan anut, tentu dalam ajaran kawan-kawan yang merupakan ilham atau wahyu dari Tuhan, pasti menganjurkan kawan-kawan untuk melakukan kebaikan. Karena itu, jika kawan-kawan masih ada yang belum bisa menikmati tugas melayani, yang masih memilih dan membedakan cara melayani atau membantu berdasarkan siapa yang kawan-kawan bantu, kawan-kawan yang masih sering menggerutu saat membantu atau melayani, berarti kawan-kawan belum memahami bahwa hakikat hidup ini adalah melayani Tuhan. Pemahaman mengenai melayani itu fitrah dapat kita pahami dengan sederhana. Tuhan tidak membeda-bedakan orang karena pekerjaannya. Di akhirat nanti kita tidak ditanya, kita dulu kerjanya apa, gajinya berapa. Yang ditanya itu, dulu tanganmu kamu pakai untuk apa? Dulu kakimu kamu pakai untuk apa? Yang penting kita ikhlas. Kalau kita ikhlas, orang yang kita bantu akan bahagia. Kalau dia bahagia, itu rezeki buat kita. Alhamdulillah, banyak urusan kita yang akan dimudahkan oleh Tuhan. Tuhan itu punya banyak jalan untuk memberikan rezeki. Makanya kita tidak perlu menyebut berapa ke orang-orang yang meminta bantuan kita. Terserah mereka saja. Kita harus yakin bahwa Tuhan itu tidak tidur. Setiap perbuatan baik pasti akan kembali kepada kita. Tidak selalu serta-merta harus dalam bentuk gaji. Itu bisa berbentuk keberuntungan-keberuntungan yang dihadiahkan Tuhan untuk orang yang pantas mendapatkannya. Pekerjaan adalah cara, bukan tujuan. Cara untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia. Selama cara kita benar, tujuan kita akan tercapai. Peta bukanlah wilayah, bahwa yang tampak belum tentu yang sebenarnya. Cara kita memandang suatu masalah tidaklah menjelaskan bagaimana masalah itu, namun menjelaskan siapa dan bagaimana diri kita akan bereaksi terhadap masalah itu. Bagi sebagian orang, profesi tukang becak hanyalah salah satu jenis pekerjaan rendahan yang tidak diminati. Namun, kami memiliki cara pandang atau persepsi yang berbeda. Bagi kami, pekerjaan tukang becak adalah cara kami menunaikan fitrah kami sebagai manusia, memudahkan orang lain dan membantu menyelesaikan kesulitan sesama. Bagaimana dengan kawan-kawan? Jika kawan-kawan seorang perawat yang harus melayani pasien kawan-kawan, terbayangkah betapa banyak hal yang bisa kawan-kawan lakukan untuk memudahkan kesulitan pasien dan keluarga pasien kawan-kawan? Saat kawan-kawan bersedia menjaga seorang pasien karena keluarganya berhalangan untuk menjaganya misalnya, betapa kawan-kawan telah memudahkan keluarga pasien tersebut. Dan bukankah seharusnya kesulitan dalam hidup kawan-kawan pun akan dimudahkan Tuhan sebagai balasannya? Jika kawan-kawan seorang pelayan publik di kantor pemerintahan, betapa banyak sekali masyarakat, baik itu yang berpendidikan maupun rakyat biasa dengan segala keterbatasannya, yang akan terbantu dengan pelayanan dari kawan-kawan. Dan bukankah Tuhan selalu menepati janjinya saat kawan-kawan telah memudahkan urusan orang lain? Maka Tuhan akan memudahkan urusan kawan-kawan. Artinya, bukankah pekerjaan adalah sebuah panggilan dari Tuhan? Bukankah profesi yang kawan-kawan tekuni akan menjadikan kawan-kawan bisa memenuhi fitrah sebagai manusia? Berbanggalah saat kawan-kawan bekerja. Ternyata, kawan-kawan tidak hanya sekedar menunaikan tugas yang tertuang dalam job description kawan-kawan saat bekerja. Ternyata kawan-kawan tidak sekedar membantu dan memudahkan urusan orang lain, namun kawan-kawan juga sedang berusaha memudahkan urusan kawan-kawan sendiri. Jadi, siapapun kawan-kawan, apapun pekerjaan kawan-kawan saat ini, saat kawan-kawan telah menemukan cara pandang yang tepat, kawan-kawan akan bisa memiliki
wilayah yang lebih indah. Saat kawan-kawan bisa menemukan makna dan menjadikan setiap apa yang kawan-kawan lakukan dalam pekerjaan kawan-kawan adalah cara untuk memberikan manfaat bagi orang lain, memudahkan urusan mereka, menyelesaikan kesulitan mereka, maka kawan-kawan sedang menuju kebahagiaan dan kemudahan hidup kawan-kawan sendiri. Oke kawan-kawan, sekian video kali ini. Semoga kawan-kawan berkenan memberikan saran dan masukan melalui kolom komentar di bawah ini. Nah, jika kawan-kawan suka dengan video ini, silakan like and share ke teman kawan-kawan. Terima kasih.